Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam menimba ilmu. Amin. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini kita sudah memasuki subtema 2, pembelajar tema 9. Nah, di sini tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kita sudah di PB1, di tujuan pembelajarannya itu siswa dapat memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Kemudian siswa dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga, siswa dapat menyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi hak atau memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Oke, di sini ya, anak-anak bisa lihat contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi atau gas menjadi panas. Karena bagi manusia itu adalah penggunaan gas LPG. Ya, kalau kita sekarang ini kalau nggak ada gas LPG kayaknya untuk menggunakan kayu bakar sebagai alat memasak itu kayaknya sudah jarang sekali ditemui. Nah, jadi kita kebanyakan menggunakan gas LPG. Jadi perubahan dari gas tersebut ya, dari gas menjadi energi panas, sehingga kita bisa memasak makanan mentah menjadi makanan masak. Kemudian di sini energi yang terjadi ya pada di halaman 50 itu yang pertama adalah sumber energi yang digunakan itu adalah angin untuk menerbangkan layang-layang. Kemudian yang kedua itu listrik ya, karena dia untuk menyetrika pakaian. Kemudian panas ya, untuk membakar semacam makanan ya. Kemudian yang keempat matahari, dan yang kelima itu adalah listrik kembali. Jadi perubahan energinya bisa dilihat yang pertama ya, dari energi angin berubah menjadi energi gerak. Jadi angin menggerakkan layang-layang, jadi dia berubah menjadi gerak. Nah, yang energi listrik ya, itu berubah menjadi energi panas sehingga pakaian kita jadi rapi dan sebagainya. Terus bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Jadi memang kita memang sumber daya alamnya tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, dan memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Jadi setiap daerah itu punya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan itu bermacam-macam. Ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian di sini ya, ada hasil-hasil perkebunan, pertanian, perikanan, kemudian hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggal kita. Bisa di kota, di kabupaten, atau di provinsi. Biasanya di sini ya, kalau dia hasil pertanian, kalau namanya aja udah pertanian pasti ya, mulai dari jagung, padi, gandum, kacang kedelai, cabai, dan macam-macam. Kalau dia perkebunan, bisa kelapa sawit, karet, tebu, teh, atau kopi. Kalau dia perikanan, ya pasti banyak ya, mulai dari ikan, udang, cumi-cumi, kepiting, dan teripang, atau masih ada lagi. Kemudian hasil hutannya bisa cendana, kemudian sagu, mahoni, kayu jati. Kalau hasil peternakannya mulai dari sapi, ayam, kambing, bebek, dan sebagainya juga. Terus di sini ya, negara kita memang dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, tembaga, emas yang mana merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Jadi setelah diolah ya, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kita. Kemudian di sini ya, kita akan bisa melihat kalau di daerah kita itu sumber daya alamnya, kalau dia sumber daya alam hayatinya, kalau di kita itu adalah
karet ya, kemudian sawit dan sahang. Tapi kalau kekayaan sumber daya alam non hayati di daerah kita di Kepulauan Bangka Belitung itu adalah timah yang paling terkenalnya ya. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan juga. Jadi baik hayati maupun non hayati itu menjadi modal utama pembangunan. Mulai dari pajaknya ya. Kemudian bahan-bahan tambangnya dan hasil pertaniannya dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan di negeri Indonesia kita. Kemudian di sini apa saja sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam itu meliputi sumber daya alam hayati dan non hayati serta yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bisa menjadi mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Ya bisa, karena dapat menghasilkan pemasukan keuangan bagi negara sehingga bisa digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Kemudian berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau dalam kegiatan ekonomi itu berbagai kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak bumi, dan bahan bakar. Kemudian peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, di sini ya anak-anak kembali lagi ke pembelajaran kedua. Jadi, negeri kita itu memang benar-benar kaya ya katanya. Iya. Jadi kita memang berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Tapi ingat, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, karena melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Jadi kesadaran akan rasa cinta tanah air itu dapat kita atau diwujudkan dengan berbagai cara, seperti salah satunya melalui kesenian, musik atau lagu. Jadi di sini ada sebuah lagu ya, Tanah Airku ciptaan Ibu Sud, temponya lage ya. Nah, di sini memulai lagunya, tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, di situ lagunya membuktikan bahwa kita cinta tanah air ya dapat diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Jadi kita sudah belajar ya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Nah, di sini juga sama ya. Kita juga harus mempelajari atau mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Jadi di sini ya banyak sekali cara untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Seperti kalau di sini kita lihat ya, pada saat kita bersepeda di jalan umum, maka kita harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Karena kalau nggak kita terobos saja kita terobos saja lampu lalu lintasnya, maka akan terjadilah kecelakaan. Jadi kewajiban warga negara yang pertama ya, sebagai warga negara yang baik, yang pertama itu adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar dan haknya. Jadi kalau ada kewajiban pasti ada hak juga. Hak kita sebagai warga negara itu yang pertama menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Jadi harus adil. Kemudian menikmati hidup yang layak, ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Kita harus bebas mengeluarkan pendapat tapi dengan memperhatikan
atur juga, jangan asal menghujat gitu ya, tapi mengeluarkan pendapat itu memang sesuai dengan aturannya. Kemudian beragama dan beribadah, oh kalau itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing nggak boleh diganggu gitu ya. Kemudian yang kelima, membela negara. Yang keenam, mendapat pendidikan yang layak. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Yang kedelapan, hak menikmati kekayaan alam. Nah, disitulah ya kewajiban dan hak kita. Jadi di mana ada kewajiban, di situ ada hak, dan di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban kita. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa.